Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Reshuffle presidennya. Kelakar netizen satu minggu ada reshuffle atau bahkan setiap hari ada pergantian kabinet sudah tidak penting lagi. Apalagi terjadi di ujung masa berakhirnya suatu kekuasaan. Lebih kejam lagi sindiran siapapun yang memiliki catatan sejarah pernah menjadi pembantu presiden atau menteri, saat ini sebaik apapun kerjanya akan terbawa dalam catatan sejarah masa pemerintahan terburuk pasca kemerdekaan. Kesan tersebut memang terlalu tendensius, tetapi juga tidak bisa dinafikan sebagai sebuah kenyataan. Di masa pemerintahan Jokowi semua memburuk, bukan karena menterinya yang tidak bisa bekerja, tetapi faktor penentunya justru ada pada tangan presiden sendiri. Maka dalam sindirannya lebih lanjut yang harus di-reshuffle bukanlah menterinya, tetapi seharusnya adalah presidennya. Joko Widodo atau Jokowi dianggap sedari awal terkesan memaksakan diri memimpin pemerintahan negara, sementara di satu sisi memiliki kemampuan yang terbatas. Itulah sebabnya Jokowi dinilai sebagai presiden terburuk sepanjang sejarah berdirinya negara Indonesia. Awal karirnya sebagai presiden, rakyat terpesona dengan tebar pesona dan pencitraannya. Berhamburan janji-janji luar biasa menyedot sebuah harapan indah di masa pemerintahannya. Akhirnya semua terbongkar hanya isapan jempol, janjilah tinggal janji. Kepercayaan pada presiden terus menurun disebabkan antara lain ekonomi negara berantakan, kemiskinan membengkak, indeks demokrasi terus menurun, bahkan negara mengarah ke tirani dan otoriter. Ketenangan hidup rakyat terbelah oleh adu domba, negara terancam terpecah belah. Presiden dikritik habis dalam buku biografi karya peneliti Lowy Institute Benjamin Ben Bland bahwa pemerintahan Jokowi menunjukkan banyak sifat terburuknya seperti mengabaikan nasihat ahli, kurangnya kepercayaan pada masyarakat sipil, dan kegagalan untuk mengembangkan strategi yang koheren. Selama ini civil society terus dilemahkan, masyarakat dibelah, organisasi rakyat dibeli, mahasiswa dan akademisi dibungkam, serta spirit demokrasi dikerdilkan dengan cara memanipulasi kesadaran dan membunuh keberanian rakyat, semua dalam kendali oligarki. Fakta terkini dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Pengawasan Intern 2022 yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP, Jokowi mengungkapkan kekesalannya terhadap menteri, kepala lembaga, hingga kepala daerah. Jokowi saat itu secara virtual pada Selasa 14 Juni. Ia mengatakan, "Maaf, ini kita pintar-pintar tapi kok caranya bodoh sekali. Saya harus ngomong apa adanya. Ini uang APBN loh, ini uang APBD. Belinya produk impor. Nilai tambahnya yang dapat negara lain. Lapangan kerja yang dapat orang lain. Apa nggak bodoh?" Menggelikan ketidakmampuan dirinya mengendalikan, membina dan memaksimalkan para pembantunya dan organ negara dalam mengelola negara, selalu melemparkan kesalahan pada orang lain, diperparah kebijakan yang tidak konsisten, dalam hitungan jam berubah-ubah tanpa arah yang jelas. Lengkaplah ditandai dengan rezim yang berganti-ganti kabinet dalam waktu yang terlalu pendek. Jelas itu pertanda adanya kekacauan dalam kabinetnya. Semua bersumber dari presiden sendiri. Pemerintahan yang sering melakukan pergantian kabinet, program yang telah direncanakan akan berantakan. Kepercayaan rakyat terhadap pemerintah semakin memudar. Kondisi negara menjadi tidak stabil, yang akan terjadi justru pergolakan sosial politik yang akan semakin membesar. Rapuhnya kabinet akibat presidennya lemah, akan selalu berganti-ganti kabinet. Dan seringnya ganti kabinet tidak akan pernah membawa kebaikan, justru keadaan kelola negara akan terus memburuk. Reshuffle kabinet itu tidak penting. Kalau ingin perbaikan dan perubahan dalam kondisi negara yang terus memburuk adalah reshuffle presidennya. Kenapa Pak Jokowi sering kali ingkar janji? Profesor Singapura menyebutkan penyebabnya. Apakah itu? Pendanaan pembangunan ibu kota negara atau IKN dipastikan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN dan juga sumber lain yang sah.
Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pengelolaan anggaran untuk persiapan pembangunan dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus ibu kota Nusantara. Presiden Jokowi menerbitkan Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 17 Tahun 2022 tentang pendanaan dan pemindahan ibu kota negara (IKN) serta penyelenggaraan pemerintah daerah khusus IKN Nusantara. Dalam sebuah salinan yang diterima oleh redaksi CNBC Indonesia pada Kamis 5 Mei, pemerintah menyebutkan bahwa dana pembangunan IKN bersumber dari APBN dan sumber penerimaan lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan. Dulu, pembangunan IKN dijanjikan tidak membebani APBN. Masuknya skema pendanaan APBN dalam pembangunan IKN ini membuat rencana pembiayaan berubah dari niatan semula. Soalnya, pada tahun 2019, Jokowi bahkan menjamin rencana pemindahan ibu kota tidak akan membebani uang negara. Saya sampaikan pada Menteri Keuangan bahwa agar tidak membebani APBN, akan kita cari skema khusus sehingga ibu kota jadi tapi APBN enggak terbebani. Ujar Jokowi sebagaimana tertulis dalam berita redaksi Kumparan pada Mei 6, 2019. Pernyataan senada kembali menguat pada awal tahun 2021. Dalam pemberitaan tertanggal 9 Februari 2021, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memberikan sinyal kembali dilanjutkannya pembangunan IKN. Bila berjalan dengan sesuai rencana, kata Suharso, tahap awal pemindahan ibu kota bakal dimulai dari pembangunan sarana perumahan dan perkantoran. Terkait hal ini, dia memberikan sinyal bahwa pemerintah berencana memberikan mandat kepada swasta buat mengerjakan. Tujuannya tidak lain supaya tidak membebani APBN yang saat ini dimaksimalkan untuk penanganan COVID-19 dan juga pemulihan ekonomi nasional. Bappenas telah mencoba menghitung ini. Pertama, bagaimana tidak mengganggu APBN? Kita ingin memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada swasta. Dengan demikian, ekonomi bergerak dan kesempatan kerja terbentuk, pungkas Suharso. Lalu kenapakah Jokowi sering ingkar janji? Profesor Zulfikar Amir, pakar sosiologi Nanyang Technological University dari Singapura, mengungkap kenapa Jokowi sering kali ingkar janji. Question: kenapa Pak Jokowi sering ingkar janji? Answer: ada gap yang gede antara asumsi yang dipakai ketika bikin rencana dengan realita ketika eksekusi. Kenapa gap ini terjadi? Bisa karena 1. Planning tanpa data atau evidence, 2. Kapasitas teknokratik yang lemah, 3. Koordinasi yang buruk, 4. Pertimbangan politik yang bias. Demikian ungkap Profesor Zulfikar Amir melalui akun Twitter pribadinya @socialtalker pada Kamis 5 Mei.